Oke, jadi kau sepakat ya, yang datang itu adalah Yahweh itu sendiri. Yang datang ke dunia, Elohim itu sendiri. Yang Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya seperti itu, saudaraku. Ya oke, baik, saya bacakan data. Saya akan mau bertanya, kamu membacakan data dulu. Saya akan, kalau saya baca di versi lain kan kamu nanti kejar-kejar, makanya saya baca yang ketiga dulu. Yohanes 17 ayat 3. Nah, sebab segala firman yang engkau telah berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerimanya, dan mereka benar-benar mengetahui aku berasal dari engkau. Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaanku, Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Pertanyaanku, ketika dia menerima firman dari Elohim, apakah dia menerima firman dari Tuhan lain, atau dia menerima firman dari Elohim itu sendiri, dan Elohim menerima firman itu sendiri? Ini gimana ini? //alkitab.app/v/yusuf367. Itu dia. Assalamualaikum. Ya karena ini kan Dalil, agak saya minta gimana. dalil. 1 Petrus 4 ayat 16, ayat 15, 14 di situ ya. Terus 4. Ya, Bentar, sabar. damai sejahtera, damai sejahtera bagi kamu semua. Ya, jadi itu adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar, 1 Petrus berapa? 1 Petrus berapa? 1 Petrus 4 ayat 14. Ya Tuhan tolong kasihanilah dia. Sekiranya kamu dicela dalam nama Hamasia, berbahagialah sebab roh kemuliaan yaitu roh Elohim sedang berdiam atasmu. Memang menurut dia sedang diujar, tetapi menurut kamu dia sedang dimuliakan. Karenanya janganlah ada seorang di antara kamu menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau berbuat jahat atau sebagai mana? Kata salam bagimu itu mana? Damai sejahtera bagimu mana? Nggak ada kok. Damai sejahtera bagi kamu itu bahasa Arabnya Assalamualaikum. Iya, di sini masalahnya nggak ada. Ya cari dalam bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab ya Assalamualaikum dong. Bukan, Tuhan maksudnya- tolong kasihanilah dia. Ya, bukan. Arti daripada assalamualaikum kan salam bagimu, salam sejahtera bagimu. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera bagi kamu. Ya, salam sejahtera bagimu. Mana di sini salam sejahtera bagimu mana? Salamilah seorang terhadap yang lain dengan cium kasih, damai sejahtera bagi kamu semua. Nah, damai sejahtera, salam damai sejahtera itu, yaitu salam tadi, Mana? damai sejahtera Nggak ada. itu Assalamualaikum. 1 Petrus 4 ayat berapa? 1 Petrus 4 ayat 14. Tuhan tolong. 1 Ini, saya baca Petrus ya. 5 ayat 14. 1 Petrus 5 ayat 14. 5. Iya, 1 Petrus Bilang lah. 1 Petrus 5 ayat 14. Dari tadi kan saya bilang 1 Petrus 5 ayat 14. Kamilah seorang terhadap yang lain dengan ciuman kasih damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Kamu semua yang di dalam Hamasia. Damai sejahtera bagimu. Iya. Padahal Assalamualaikum yaitu selamat bagimu. Bukan sejahtera bagimu atau bukan damai sejahtera bagimu, itu bukan. Karena salam di dalam Islam itu artinya selamat. Makanya agama ini dikatakan apa? Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falam tuqbala min taubatuhum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Assalamualaikum itu artinya salam damai sejahtera. Bukan damai sejahtera keselamatan, itu menunjukkan selamat bagimu. Bukan damai sejahtera, kok damai sejahtera pula? Amanun. Oke, apa arti keselamatan dalam bahasa Arab? Bahasa Arabnya apa? Salam, Islam. Apa? Ini Aslam, keselamatan ya, aslam. dengar ya, keselamatan. Keselamatan. Amanun. Amanun. Kok malah pakai bola? Kenapa Pak? Modal AI dia diskusi kawan. Bukan AI, itu Google Translate. Itu Kan AI kita loh. perlu menerjemahkan, mentranslate kata-kata yang tidak kita mengerti. Karena kan saya nggak mengerti bahasa Arab. Tentu saja saya menggunakan Saya sudah aplikasi sampaikan, salam Google itu artinya Translate keselamatan. untuk menerjemahkan bahasa yang tidak saya pahami.
Sekarang kan sudah zaman canggih. Salam itu artinya keselamatan, bukan damai sejahtera. Assalamualaikum itu artinya salam damai sejahtera. Makanya Ya, itu kan assalamualaikum bahasa itu Ibrani. Kau kan diserap bertanya dari bahasa bahasa Arab. Ibrani, yaitu assalamualaikum. Kau kan bertanya tentang bahasa Arab, itu kan bahasa Ibrani. Itu yang kau pahami, sedangkan bahasa Arab. Iya, assalamualaikum itu diserap dari bahasa Ibrani assalamualaikum. Mana pula ada bahasa Ibrani? Kok itu mana bahasa pula ada? tersendiri. Udah ditunjukin bahasa juga Arab datanya. Itu bahasa tersendiri. Apa pula kaitannya gitu loh? Ya, oke. Itu kita sudah tunjukkan datanya guys ya. Terus juga Tuhan Yesus Hamasia berulang kali mengucapkan damai sejahtera bagimu. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Hakim-Hakim 6 ayat 23 ya. Nah, jadi saudaraku, karena apa? Di ayat 24-nya, lalu Gideon mendirikan sebuah mesbah untuk Yahweh di sana dan menamainya Yahweh Shalom. Karena apa? Yahweh itu adalah damai sejahtera bagi kita. Dialah sumber Oke. damai sejahtera. Tidak ada selain dia. Makanya dia itu Shalom. Nah, kemudian Oke. Shalom itu dalam bahasa Arabnya salam. Oke, gini aja. Gini. Saya mau bertanya samamu aja, daripada yang salam-salam kita permasalahkan kan nggak ada. Iya, ini. iya. Saya mau bertanya Oke. samamu aja. Ntar saya buka datanya dulu ya. Nih, yang saya mau tanyakan samamu adalah Kejadian 1 ayat yang ke-1. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan tidak ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim ada menyerem di atas permukaan air. Kan? Nah, yang saya mau tangkap di sini di Kejadian 1 ayat yang ke-1, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Elohim. Sekarang kita masuk PB. Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1, pada awalnya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dan dia pada awalnya bersama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa segala sesuatu dijadikan oleh dia? Yaitu firman. Oke, termasuk langit dan bumi, yaitu dijadikan oleh firman di versi perjanjian baru. Sedangkan di dalam perjanjian lama dikatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Elohim. Mana yang betul? Jawab. Semua sama-sama benar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Karena standar kebenaran itu adalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara-saudara. Di Yohanan 1 ayat 1 sampai ayat 3, bahwa memang sang firman itu adalah Elohim itu sendiri. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, bahwa Elohimlah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi itu ayatnya komparasi, Dek. Karena apa? Sang firman itu yang datang ke dunia, yang berfirman, yang menciptakan segala sesuatu itu yang datang ke dunia, Dek. Oke, sudah jelas? Silakan. Jadi kesimpulannya kan Elohim kan menciptakan dengan firman. Ya kan? Dia menciptakan dengan firman. Dia menciptakan dengan kekuasaannya sendiri. Dia maha kuasa. Kamu tahu nggak apa itu firman? Sabar, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang pun itu jadi. Apa itu kalau bukan firman? Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, maka terang itu pun Ya, jadi. tahu nggak kamu arti firman apa? Di dalam teologi kekristenan, firman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya logos, yang kedua ada namanya remata, yang ketiga ada namanya grafe. Oke? Paham? Iya, apa kata firman di situ artinya apa? Firman di dalam teologi kekristenan, ingat itu ada 3 pembagian. Lah. Yang pertama logos, ya sabar dulu. Yang kedua remata, yang ketiga grafe. Nah, remata itu adalah
sesuatu apa firman yang masih diterima oleh Yeshua HaMashiach. Baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8. Sedangkan logos yang dimaksud adalah yang ada di Yohanes pasal 1 Ini ayat aja yang dulu, ke-1. kamu belajar dulu etimologi kata firman itu berasal dari bahasa apa. Ya sudah, gimana? Firman gimana? itu berasal dari bahasa Sanskerta. bukan, Sanskerta. bukan, itulah kamu sok tahu padahal nggak tahu. Ya. Berasal dari bahasa Persia, yaitu firman yang artinya sabda, titah, perkataan, perintah atau ketetapan. Itulah arti dari firman dalam bahasa Persia, firman. Nah, di Kejadian 1 ayat 4 ya, di situ Tuhan berfirman atau bersabda, Kejadian 1 ayat 3. Lalu Elohim berfirman di sini berkata, bersabda atau bertitah, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Itu maksudnya saudaraku. Sehingga di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, bukan kata-kata yang datang ke dunia menjadi manusia. Bukan Apa yang kata-kata, datang ke bukan dunia? titah. Apa yang datang ke dunia? Jadi yang datang ke dunia menjadi seperti kita manusia adalah sang firman, artinya yang berfirman, yang berkata itu. Nah, di sini siapa yang berkata di Kejadian 1:3? Elohim kan? Elohim berkata, Elohim berfirman, bersabda. Jadi yang datang ke dunia itu Elohim, saudaraku. Yang berfirman, yang berkata-kata, yang bersabda, yang menciptakan itu, yang datang jadi seperti kita manusia di dalam nama Yeshua HaMashiach. Elohim itu kan satu, betul? Eka, Esa. Shema Ya, Yisrael. Yuda 1 ayat 25, ulangan Oke, baik. 4, ulangan 6 ayat 4, betul. Ketika Elohim yang satu yang di surga itu datang ke dunia, apakah masih ada tahtanya di surga? Baik. Yeremia 23:24. Firman Tuhan berkata, Apa? dia itu memenuhi langit dan bumi. Artinya, ketika dia datang ke dunia, adekku, dia tetap ada di Datang segala ke dunia, dimensi, ada di surga, ada oke. di alam semesta ini. Jadi dia Oke, tidak terbatas baik. ruang dan waktu, Dek. Oke. Oke, baik. Mantap. Nah, ketika kau mengatakan dia tidak diikat dengan ruang dan waktu, padahal dia ada di surga, lah bagaimana caranya? Itu kan dia diikat dengan ruang. Tadi kamu kan bertanya apakah dia masih ada di surga? Lalu ku jawablah berdasarkan dalil, yaitu Yeremia 23:24. Bahwa dia itu memenuhi surga dan bumi, artinya dia ada di segala dimensi. Ketika dia menampakkan diri dalam rupa seperti kita manusia, dia tetap ada di mana-mana, saudaraku. Makanya tidak terbatas kemahahadirannya itu. Dia disebut omnipresent, artinya dia maha hadir. Oke. Jadi kau sepakat ya, yang datang itu adalah Yahweh itu sendiri. Yang datang ke dunia, Elohim itu sendiri. Yang datang Sesuai ke dunia. dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya seperti itu, saudaraku. Ya, oke, baik. Saya bacakan data. Saya akan mau membacakan data dulu. Kalau saya baca di versi LAI kan kamu nanti kejar-kejar, makanya saya baca yang ketiga dulu. Yohanes 17 ayat 8. Nah, sebab segala firman yang engkau telah berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerimanya, dan mereka benar-benar mengetahui aku berasal dari engkau. Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaanku, Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Pertanyaanku, ketika dia menerima firman dari Elohim, apakah dia menerima firman dari Tuhan lain, atau dia menerima firman dari Elohim itu sendiri, dan Elohim menerima firman itu sendiri? Ini gimana ini? Bingung Ya, saya. Yeshua HaMashiach menerima firman dari roh keilahiannya sendiri. Yeshua HaMashiach menerima firman dari Roh keilahiannya sendiri. Ya, rohnya sendiri. Roh kita kan berkata sama diri kita. Nurani kita Oh. bisa berkata dengan diri kita. Oh, berarti
Yesua Iya dong. Hamasia itu dari Roh firman. itu memberi Dari- kehidupan. Kenapa kamu hidup? Karena ada roh dalam dirimu. Rohmu itulah yang mengajari kamu, yang membuat kamu hidup. Ya, oke. Berarti Yesua Hamasia itu menerima firman dari firman dirinya sendiri. Dari roh keilahiannya. Iya, maksudnya dari dirinya sendiri begitu. Dari roh keilahiannya. Berarti dari Seperti esensi kamu lain. kan berkata, mulutmu ini kenapa bisa mengeluarkan kata-kata? Karena ada perintah dari pikiranmu, nuranimu, dan yang roh di dalam dirimu. Iya, tapi ketika dikatakan sebab segala misal, sebab segala perkataan yang sebab segala ilmu yang diberikan kepada aku Apalagi telah mulai kusampaikan kepada mereka. bingung dan gelisah. Misal nih, saya kan berguru kepada Mikana, saya kan berguru misal lah, anggaplah saya berguru kepada Mikana, lalu Mikana memberikan saya ilmu, lalu ilmu itu saya sampaikan. Pertanyaan saya, apakah saya menerima firman dari diriku? Bukan Apakah begitu saya korelasinya. Kamu sudah berulang kali Sabar, dikatakan. Kita ganti aja saat ini. Masuk ke otaknya. Susah ini, membatu terus. Ya, mau gimana? Misal nih, kan di sini dikatakan sebab segala Itu firman yang- korelasinya jangan kamu samakan dua oknum antara kamu Oke, dengan oke, gurumu baik, yang baik, ada baik. di apa? Di pertapaan. Kalaupun kita membaca ayat ini, kalaupun kita membaca ayat ini, itu menunjukkan ada dua oknum, karena ada yang menerima firman, ada yang memberikan firman. Nah, Ada itu kan pemberi firman. katamu dua oknum. Itu kan Bukan katamu dua kataku. oknum. Terus Bukan gua harus kataku. ikut lu gitu. Bukan kataku dong. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Engkau itu adalah merujuk kepada Elohim. Berikan kepadaku itu merujuk kepada Tuhan Yesus Hamasia. Mau kau bilang satu, yaitu imanmu, silahkan. Tapi yang jelas di sini, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Kalau dalam versi LAI, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti di situ menunjukkan ada Udah dijawab, Dek. Itu roh keilahiannya sendiri karena Elohim itu adalah rohnya sendiri. Ya udah, kalau kamu tidak mau nerima nggak apa-apa, kamu terima puji Tuhan. Terus kamu muasa gitu sesuai dengan alurmu. Bukan saya Jadi jangan kamu batasi kemakuasaan Tuhan, Dek. Ya? Oke? yang membatasi kemasan Tuhan itu siapa? Siapa yang membatasi kemakuasaan Tuhan? Enggak ada, saya pernah Kamu menarasikan yang membatasi, seakan-akan di situ ada dua oknum. Ya memang tertulis kok. Di mana ada tertulis ada dua oknum di situ? Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku, engkau itu merujuk kepada siapa? Kepadaku itu merujuk kepada siapa? Kepada Yang roh namanya keilahiannya udah dibilang. Yang namanya memberikan, nih, misal ku kasih kau MBG, kau ambil. Ada Jangan berapa? kamu samakan dengan MBG. Itulah makanya kamu itu memikirkan Tuhan Ini dengan bahasa pikiranmu Indonesia, sendiri, nggak akan pernah mampu kamu. Kamu nggak akan pernah mencapai Tuhan dengan pikiranmu sendiri. Karena apa? Sedangkan penerima hadiah Nobel terbanyak adalah Kristen dan Yahudi. Bagaimana kamu bisa mengerti tentang Tuhan itu, sedangkan yang kamu andalkan adalah pikiranmu sendiri? Saya sudah jelaskan, kamu terima puji Tuhan, nggak terima juga nggak apa-apa. Kenapa kamu terus memaksa, Dek? Jadi maumu ini aku harus apa, Dek? Dengarkan. Untuk Udah apa cukup. Tuhan itu Karena gini, ketika ditanya pun tentang Tuhanmu, kamu pelangak-pelongok juga. Untuk apa Tuhan itu memberikan akal kalau kau buang akal itu ketika membaca kitab suci? Untuk apa? Oke, kalau Seolah-olah begitu kau saya tidak tanya dulu berakal sama dengan kamu. akalmu. Kalau Tuhanmu sekarang ada di mana? Atau di mana Tuhanmu berada? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak Artinya apa? serupa dengan makhluk. Dia tidak Tidak. bertempat. Tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa dengan makhluk, berarti dia apa? Ya, dia adalah zat. Zat apa? Karena yang saya pelajari ada 3 macam zat. Zat cair, zat gas, dan zat padat. Itu kan Yang namanya membantu tidak saudara-saudara. Ya sabar, makanya jangan kau potong.
yang namanya Tuhan di dalam Islam itu dia tidak serupa dengan apapun, selesai. Apa yang mau kupermasalahkan? Yang ditanya di mana Tuhanmu berada, dia tidak serupa dengan apapun. Kan makanya berat ini jawabannya. Nggak Ya, nyambung. dia tidak bertempat. Alladzi ayyanal aina la yuqalu Tidak bertempat. annahu Kalau aina. begitu ada di mana dong Ini Tuhanmu? saya Arti jelaskan, Tuhanmu makanya. halu. Sebentar, saya jelaskan. Alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia itu sudah ada sebelum waktu dan tempat itu diciptakan, makanya dia tidak bertempat dan tidak diikat oleh ruang dan waktu. Simpel kok. Ya terus di mana Tuhanmu? Berarti Tuhanmu nggak ada kalau begitu. Kenapa tidak ada? Kalau Kenapa ada di tidak mana ada? Tuhanmu? Dia tidak bertempat. Iya kalau tidak bertempat berarti ada di mana dong? Karena sebelum waktu dan tempat itu ada, dia sudah ada. Contoh gini. Terus di mana Tuhanmu? Ya membingungkan sekali Ya ini. sudah. Anggaplah gini. Kita meyakini Tuhan itu maha besar. Oke? Ya. Lalu kita katakan Tuhan itu ada dalam surga. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu ada dalam surga, mana yang lebih besar, Tuhan atau surga? Pasti kita mengatakan surga. Berarti gugur ke maha besaran Tuhan kalau dia Ya berada kalau di suatu begitu tempat. Tuhanmu ada di mana dong kalau begitu? Makanya aku bilang dia tidak bertempat karena sebelum Tidak waktu dan bertempat. sebelum Jadi Tuhanmu ada atau tidak? Kalau begitu, karena tidak bertempat. Makanya saya bilang, dengarkan Tidak dulu. ada di bumi, tidak ada di sorga, tidak ada di alam semesta. Lalu Tuhanmu ada di mana? Artinya halu dong kalau begitu deh. Oh halu? Kenapa bisa halu? Apa yang? Kalau begitu Oke, Tuhanmu sekarang ada di mana? kita Kan gini. kamu bilang nggak bertempat, nggak ada di bumi, nggak ada di sorga, nggak ada di alam semesta, nggak ada segala dimensi. Lalu Tuhanmu di mana? Artinya halu dong deh. Ih, Tuhanku itu dia tidak bertempat karena apa? Sebelum tempat dan waktu itu diciptakan oleh Tuhan, dia sudah ada, makanya dia nggak bertempat. ya sudah ada di mana? Dia sebelum ada, tapi bumi dia nggak dan bertempat. sebelum alam semesta diciptakan dia sudah ada gitu. Di mana Iya. ada dalilnya seperti itu dalam kitabmu? Di mana? Di mana ada seperti itu dalilnya dalam kitabmu tertulis? Ya itu tadi, laisa kami Ini biasa nih, Kompas ini dari kitab suci Kolose 1 ayat 17 ini. Oke, sekarang ini saya tanya balik, Tuhanmu ada di mana? Tuhan saya ada di mana-mana karena firman Tuhan berkata di Yeremia 23:24 dia memenuhi samain Baca Matius dan 11:25. bumi. Baca- Artinya dia baca ada di Matius- alam semesta. Baca Matius 11:25. Aku sudah memberikan jawaban. Itu konteksnya udah lain. Karena ketika Tuhan datang ke dunia untuk menggenapi firman-Nya di Ulangan 32 ayat 39 Kalau sampai kau mengatakan 40. Tuhanku ada di mana-mana, berarti Tuhanmu banyak. Makanya nggak nyampe lah Nah kan, pikiranmu ke situ. Deh. Udah aku bilang nggak Ketika dia nyampe. mengkritisi Bukan saya, berarti saya ketika dia berusaha. ada di mana-mana jadi banyak. Oh Tuhan, Tuhan itu nggak bisa dihitung dengan pikiranmu sendiri. Manusia ada di mana-mana. Oh Manusia ada di Ardi, mana-mana. Berarti manusia Tuhan gimana? itu nggak bisa dihitung seperti kamu menghitung dirimu. Dirimu adalah satu, hanya terikat di satu tempat. Nggak bisa kamu menembus dinding, nggak bisa kamu menembus langit, nggak bisa kamu ada di segala dimensi, nggak bisa kamu ada di segala tempat. Jadi kamu jangan menghitung Tuhan seperti itu. Tuhan itu Ya, ada di kalau mana-mana pas karena dia dia mengatakan- itu maha besar, maha hadir. Memang tak Kalau- mampu kamu untuk mencerna yang begini deh ya. Kau sendiri Nggak yang mampu mengatakan kamu, Dek. tadi. Kau sendiri yang mengatakan tadi bahwasanya Tuhan itu ada di mana-mana, berarti Tuhanmu banyak dong. Nggak bisa dihitung karena dia maha hadir, maha segalanya, tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab dia adalah Ruach HaKodesh. Coba Ruach kalian HaKodesh. Coba kalian perhatikan narasinya Mikana. Dia tidak bisa dihitung. Apa bedanya dengan pasir yang ada di pantai banyak sekali? Loh karena kamu menghitung Tuhan ketika ada di mana-mana, berarti dia banyak. Itulah makanya aku bilang, gara-gara kamu nih Tuhanmu halu sehingga kamu ya menghitung Loh, Tuhan dengan angka Apa dia matematika. nganu? Kalau Tuhan saya dinarasikan dalam Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Loh, katanya tadi Oke. nggak ada di mana-mana, nggak punya tempat. Kenapa ada dalam kamu? Itu ya kan kamu tadi sabar. Kamu kan tadi mempertanyakan masalah apa keberadaannya atau apa zatnya.
Ya saya bilang, ya itu tidak bertempat kalau masalah zat. Masalah wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu penjelasannya adalah apa? Sifatnya atau pengawasannya. Artinya Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Kan begitu. Katanya tadi tidak bertempat. Ya memang Terus secara kenapa zatnya ada di tidak tempat bertempat. kamu? Kenapa ada di kamu? Ya secara itu kan pengawasan, yang saya bilang kan pengawasan. Pengawasan. Oh, berarti dia mengawasi dari mana? Ya dia mengawasi setiap hambanya yang berkeliaran. Dia mengawasi di muka dari bumi. mana? Dia mengawasinya dari mana? Mengawasi dari mana? Saya sudah bilang tadi Tuhanku itu tidak bertempat, namun dia. Lah kalau tidak bertempat kenapa bisa mengawasi? Di mana dia kok bisa mengawasi? Kayak kita kan kalau kita mandor kan ngawasi karyawan ya kita lihat kita awasi. CCTV kan itu Ya, kamera ya itu pengawas menurut kan pemikiran melihat kamu. Itu kan menurut merekam. pemikiran kamu. Lalu Karena- Tuhanmu ada di mana karena kok bisa kamu mengawasi itu adalah pula? manusia yang terbatas. Kamu itu adalah manusia yang terbatas. Ardi. Sebentar bang. Kamu itu adalah manusia yang terbatas. Makanya ketika kamu mengawasi karyawan, kamu sana sini karena kau terbatas. Tuhan itu nggak terbatas. Iya, lalu Tuhanmu mengawasi dari mana? Percuma Ardi, percuma mau debat sama Mikana Ya terkait nggak masalah apa-apa, ini. nggak apa-apa. Loh, Nggak apa-apa. Karena Bang. si Kita itu bisa CR7 ini juga kita. sama ini ke Syardi. Tuhannya nggak bisa tunggu tahu di dulu, mana. Tunggu dulu. Di tunggu mana dulu. Tuhanmu? Kalian berdua Tuhanmu ada di mana? Tunggu dulu. Yang Ya. saya katakan tadi Ini masalah pengawasan. begini Ardi, sorry saya potong. Kalau Ardi sudah menang telak, Mikana memang itu gayanya dari dulu, muter-muter. Iyalah, aja. karena kan satu agama kamu bilang lah menang telak biasa itu. Iya. Maklumnya aku di memang situ. iya. Walaupun Kamu memang kan hanya pansos Mikana. menyembah Tuhan yang tidak tahu di mana, Begini. tidak tahu pertanyaanku, siapa Mikana. dia, Pertanyaanku alias begini. hayalan, barulah kamu memang bisa kamu Dengar dulu membela si Mikana. Ardi. Ini saya mengibaratkan logikanya ya. Coba kamu cubit badanmu Mikana. Ngapain kamu suruh cubit badan saya? Enggak, ini saya Oh, mau, ya. mau ibaratkan seperti ini. Oke, yang mana nih? Tangan yang ini? Bebas. Bagaimana rasanya? Ini. Gimana rasanya? Ya kalau aku cubit apalah nggak sakit. Karena aku keras. cubit kasih keras ya sakit lah, merah lah pula nanti. Nah, Gimana kamu ini? sakit. Ah. Kau tunjukkan sama saya rasa sakit itu. Rasa sakitnya ada di sini lah dalam darahku. Tunjukkan saya sama saya. Oh tunjukkan ini makanya udah aku bilang orang ini cuma bisa menghalu. Kok menghalu? Mau debat sampai kiamat pun Mikana nggak akan bisa ketemu Mikana. Nggak akan bisa ketemu. Mau debat Rasa sampai sakit kapan itu adalah dalam tubuh kita di sini sakitnya ini ada Ya, tangannya. tunjukkan cara Ya ini di sakit sini itu. tangannya. Ini udah nggak jelas. saya. Tuhan tolong. Percuma berdebat sama orang yang berhalu-halu. Udah dibilang di sini sakitnya, ya tunjukkan katanya. Udah di sini. Sakitnya itu yang mana? Iya, Di kalau sini rasa sakitnya di sini di tanganku rasa Iya, sakitnya. Ya ini tunjuk. rasa sakit. Mikana. Oh Tuhan. Contoh, saya cubit. Emang susah berdebat Saya sama kasih orang analogi, halu. Saya kasih analogi. Ketika saya cubit, ini kan sakit nih. Hah. Sakit. Sakit. Mana sakitnya itu? Mana Mas, di objeknya? situ rasa sakit itu. Ya itu kan Loh, kalau rasa, kamu- itu rasa. Iya makanya di sini kamu rasakan sakitnya. Memang, aduh orang ini bisa menghalu aja nih. Aduh Tuhan. Objeknya mana? Udah ganti ah, nggak jelas. Ya sebentar, jangan dulu. Yang lain kita bahas yang lain aja. Oke, kalau kau nggak mampu di sini kita bahas yang lain. Nah. Bukan itu mulut dipermasalahkan. Katanya rasa sakitnya nggak kelihatan. Ya nggak di sini rasa sakitnya kita merasakan. Halo. Rasa sakit itu itu rasa. bukan dilihat. Karena rasa sakit itu bukan dilihat, tapi dirasakan. Halo, selamat malam. Begitu juga kamu tanya Ya sama adik buka saya, kameramu kita dulu. demikian. LDR, buka kamera kalau bicara. Nah. Ya begitu juga kamu tanya sama adik saya tadi seperti itu. Mana Tuhannya, di mana duduknya seperti itu. Ditanya sakitnya di mana, mana buktinya sakitnya mana. Kamu lihat nggak? Karena rasa Dia tanya sakit seperti itu bukan dilihat tapi Itu logika. dirasakan. Sakit itu bukan dilihat tapi Iya, dirasakan. itu dirasakan. Nah kalau Tuhanmu, Ya, bisa dilihat Tuhanmu nggak? ada di mana? Bisa dilihat nggak? Nah, pertanyaan kamu nggak bedanya sama adik saya tadi juga gitu loh, Mikana. Ini logika. Berarti biar Tuhanmu dia itu nggak sakit ngerti ya? gitu loh, Berarti bahasa Tuhanmu dulu. itu sih sakit. Astaga. Oh. Kan ditanya mana yang sakit itu? Itu kan dalam rasa. kitab Yahudi, sebentar. Berarti Tuhanmu sih sakit.
kamu kamu salah sama dengan adik saya aja sakit, kamu kalah Tuhanmu berdebat sih Mika. sakit. Aduh, kamu tadi tanya Tuhan, mana Tuhannya? Sekarang dibalikin lagi, sakit itu mana? Mana? Kelihatan nggak sakit itu? Kelihatan nggak? Kan nggak kelihatan. Rasa Kan? sakit bukan dilihat tapi dirasakan. Nah, Nah, itulah kalau jawaban Tuhanmu dari apa kamu dirasakan tadi. Kamu sakit tanya gitu. Tuhan tadi. Jadi Itulah Tuhanmu jawaban dari dengar mulutmu dulu, sendiri. dengar dulu. Kenapa kalian korelasikan dengan rasa sakit di tubuh kita ketika dicubit? Nah, ketika dicubit sekuatnya ini kan, kita kan nggak melihat sakit itu, tapi kita rasakan. Oi, Nah, artinya Tuhanmu itu dirasakan sakit gitu. Berarti Tuhanmu dirasakan sakit. Keberadaannya itu dirasakan sakit gitu. sabar. Tuhan kalian kan nggak bisa dilihat, tapi keberadaannya dirasakan itu sakit gitu ya. Karena rasa sakit itu kan nggak dilihat, tapi dirasakan dalam tubuh kita. Nah, mulai gelisah dan Nah, bingung. Dia mau sendiri nih. Bentar, saya mau tunjukkan di dalam kitabmu kalau menarasikan hal yang sama. Bentar ya. Bentar. Mikana. Bentar Mikana, bentar. Nah, silakan. Lama sekali ini. Bentar. Tuh ya kan, nggak sabaran nih Mikana ini. Sabarlah dulu itu. Oke, kalau nggak bisa, mana dia? Di dalam ini. Ah. Coba kamu buka di mana ya? Maliaki 11. Bentar. Maliaki nggak dikatakan sampai di dalamnya, 11 pasal. Saya lupa ayatnya. Apa itu? Tidak ada yang sama dengan engkau. Itu di dalam perjanjian lama itu di mana? Tahu nggak itu? Oh. Mana ya? Tidak ada yang serupa dengan dia. Tidak ada yang sebanding. Serupa. Oh ini. Yesaya tadi. 40 ayat 18. Yesaya 40. Dan Coba dengan kau baca. siapakah kamu menyamakan Elohim dan keserupaan apakah yang dapat kamu sejajarkan dengan dia? Itu. Yesaya berapa tadi? Yesaya 40 18 ya. Bentar, saya buka dulu. Yesaya. Kemudian juga 2 Samuel 7 ayat 22. Tidak ada yang sebanding dengan Yahweh Elohim. Yesaya berapa tadi? Yesaya 40 ayat 18. Yesaya 40 ayat 18. Nah, di sini. Dan dengan siapakah kamu menyamakan Elohim? Dan keserupaan apakah dapat kamu sejajarkan dengan dia? Ini kan berupa pertanyaan. Kenapa ini berupa pertanyaan? Karena di sini dikatakan dengan siapakah kamu menyamakan dia dan dengan siapakah engkau sejajarkan atau serupakan dengan dia. Artinya dia tidak serupa dengan apapun, dia tidak sejajar dengan apapun, dia tidak sebanding dengan apapun, apalagi jadi manusia. Bilangan 23:19. Elohim itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kamu Oke, sudah. itu? Tidak pernah saya sangkali firman Tuhan. Oke. Memang betul ya, mute dulu. Suara kipas angin. Nah kan, sudah disetujui saja sudah. Suara kipas angin, ku bilang. Kenapa suara kipas angin? Bunyinya krek-krek Panas apa, aku. gitu. Ya makanya mute dulu mikrofonmu, Dek. Ya sudah. Nah. Aku buka ini, sudah. Aku masuk. Memang betul tidak ada yang sama seperti Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa diserupakan dengan dia. Karena dia satu-satunya Elohim yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Kasih, Maha Mulia, Maha Agung. Tidak ada yang seperti dia.
Makanya dia bisa datang ke dunia menampakkan diri. Dalam rupa awan, dalam rupa tiang api, dalam rupa seperti kita manusia. Dia bisa melakukan semua itu. Kenapa? Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang sama dengan dia. Katanya tidak ada yang sama dengan dia, tapi datang dalam Maksudnya manusia. tidak ada yang sama dengan dia. Artinya tidak ada yang sama dengan kemahakuasaannya, kehadirannya, kemuliaannya. Tidak ada. Aduh, oke lah. Inilah kawan-kawan. Udah kita ganti aja, kita ganti karena memang nggak mampu ini. Udah, kita ganti dulu sama yang lain, Ardi. Kamu turun aja dulu. Ya, oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus masih memberkatimu. Oke, sahabat LDR, ada yang kamu tanya nggak? Buka mikrofonnya. Nah, saya nggak mau kamu tanya, kamu tuh muter-muter, kadang-kadang kamu lari dari tema. Orang udah mau ke sana, kamu kabur lagi. Di mana larinya? Saya itu nggak, ibaratnya debat dirimu, Dek, nggak ada ilmunya gitu loh. Kamu putar-putar sana, beleng-beleng gitu loh.